Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Lampu gantung kristal di aula Grand Ballroom itu bersinar begitu terang, memantulkan kemewahan yang selama ini menjadi obsesi Raya. Musik orkestra mengalun megah, mengiringi langkah kami menuju pelaminan yang dihias bak istana musim dingin. Aku, Bima, seorang arsitek yang lebih banyak bekerja di balik meja gambar, merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Aku baru saja mempersunting Raya, seorang wanita karir brilian yang menjabat sebagai manajer senior di sebuah perusahaan logistik multinasional. "Kau cantik sekali malam ini, sayang," bisikku saat kami berdiri menyalami ratusan tamu yang tak henti-hentinya datang. Raya tersenyum, namun ada sesuatu yang janggal. Senyumnya tampak seperti polesan riasan, sempurna secara teknis, namun tidak bernyawa. Matanya tidak fokus padaku, melainkan terus melirik ke arah meja VVIP, tempat Pak Broto, sang direktur utama perusahaannya, duduk dengan tatapan yang sangat intens. Pak Broto adalah pria paruh baya yang memiliki pengaruh luar biasa. Namun malam ini, caranya menatap Raya bukan seperti seorang atasan yang bangga pada bawahannya. Ia menatap Raya seolah-olah sedang menginspeksi aset pribadi yang baru saja ia beli. "Kau baik-baik saja? Tanganmu dingin sekali," tanyaku cemas saat cemariku menggenggam tangannya yang berkeringat. "Hanya sedikit lelah, Bima. Karirku, posisiku sedang di ujung tanduk karena masalah audit gudang minggu lalu. Jika aku tidak bisa membereskannya malam ini, besok aku mungkin akan berakhir di penjara atau menjadi gelandangan," jawabnya pelan, suaranya hampir tertelan oleh keriuhan musik orkestra. Aku mencoba menenangkannya dengan mengusap punggung tangannya. "Kita sudah menikah sekarang, apapun masalahnya kita hadapi bersama. Kau tidak perlu takut pada audit itu." Raya menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, campuran antara kasih sayang yang tulus, rasa bersalah yang dalam, dan ambisi gelap yang tak mampu kupahami. "Bersama, kau benar, Bima. Apapun yang terjadi malam ini untuk kita, untuk masa depan kita, untuk cicilan rumah mewah yang kau inginkan, dan untuk keberlangsunganku di perusahaan." Pesta berakhir tepat tengah malam. Kami memasuki kamar presidential suite di lantai 32 yang disediakan oleh perusahaan Raya sebagai hadiah pernikahan. Aroma bunga mawar segar dan lilin aromaterapi memenuhi ruangan yang remang itu. Namun, alih-alih merasakan gairah malam pertama yang telah lama kami nantikan, aku justru merasakan ketegangan yang menyesakkan dada. Raya tidak langsung mengganti gaun pengantinnya yang berat. Ia duduk di tepi ranjang king size yang bertabur telopak bunga, matanya terpaku pada ponselnya yang terus bergetar. Tiba-tiba, bel pintu suite kami berbunyi. "Siapa malam-malam begini? Room service?" tanyaku heran sambil beranjak menuju pintu. Raya berdiri dengan sentakan cepat, merapikan gaunnya yang mewah dengan tangan yang gemetar hebat. "Jangan buka dulu, Bima. Itu Pak Broto. Dia membawa berkas yang bisa menghapus semua bukti kesalahanku di audit itu." "Pak Broto datang ke kamar pengantin kita jam 1 malam. Aku mengerutkan kening, rasa tidak enak mulai menjalar ke sumsum tulangku. Raya mendekat, memegang kedua bahuku. Air mata mulai jatuh, merusak riasan matanya yang mahal. "Bima, dia menginginkan bayaran untuk dokumen itu. Dia tidak menginginkan uang. Dia ingin memiliki aku malam ini. Dan dia ingin kau tetap di sini, di ruangan sebelah, sebagai saksi bahwa aku benar-benar menyerahkan segalanya demi menyelamatkan masa depan kita." Duniaku seolah runtuh saat itu juga. Kata-kata Raya bukan lagi sebuah permintaan, melainkan sebuah transaksi keji yang menghancurkan harga diriku sebagai seorang suami, tepat di malam yang seharusnya menjadi sejarah tersuci hidup kami. Aku mundur beberapa langkah hingga punggungku menghantam dinding dingin. Kata-kata Raya barusan terasa lebih tajam daripada belati. Menjual malam pertama di kamar pengantin kami kepada atasannya sendiri. "Kau gila, Raya. Apa kau sadar dengan apa yang kau ucapkan?" Suaraku meninggi, bergetar karena amarah dan penghinaan yang meluap. Raya jatuh berlutut di atas karpet tebal, tangannya memegangi kakiku. Ia menangis seseduh-seduh, namun matanya tetap menunjukkan ambisi yang belum padam. "Bima, tolong aku. Jika Pak Broto membawa bukti audit itu ke polisi besok pagi, aku akan dipenjara minimal 10 tahun. Aku melakukan pengadaan fiktif untuk menutupi utang keluargaku sebelum kita menikah. Aku tidak punya pilihan." "Kau punya pilihan untuk jujur padaku sejak awal," teriakku.
bukan dengan cara menjadikanku penonton dalam kehancuran harga diriku sendiri. Raya bangkit, wajahnya yang tadi penuh air mata mendadak berubah menjadi dingin dan manipulatif. Jujur padamu, apa kau punya 10 miliar untuk mengganti kerugian perusahaan? Apa kau sanggup melihat istrimu memakai baju tahanan di hari kedua pernikahan kita? Ia mendekat, membelai wajahku dengan tangan yang terasa seperti es. Fisik itu hanya bungkus, Bima. Setelah malam ini, Pak Broto akan mempromosikanku menjadi wakil direktur. Kita akan kaya raya. Kita bisa pindah ke luar negeri, membangun rumah impianmu, dan melupakan malam ini seolah-olah itu hanya mimpi buruk yang lewat. Bel pintu kembali berbunyi, kali ini lebih keras dan menuntut. Dia sudah di sana, Bima. Dia pria yang tidak suka menunggu, bisik Raya. Jika kau tidak mengizinkannya masuk, aku bersumpah akan melompat dari balkon lantai 32 ini sekarang juga. Aku lebih baik mati daripada membusuk di penjara dan melihat karirku hancur. Aku menatap balkon yang tertutup tirai tipis. Aku tahu Raya, dia wanita yang nekat dan terobsesi pada citra kesuksesan. Ketakutanku kehilangan dia bertarung dengan harga diriku sebagai lelaki. Di dalam kepalaku, suara-suara teriakan dan tangisan beradu menjadi satu. Kau menghancurkan aku, Raya, bisikku lirih. Air mata keputusasaan mulai mengalir. Aku menyelamatkan kita, Bima. Jawabnya pelan sambil berjalan menuju pintu. Raya membuka pintu suite. Di sana berdiri Pak Broto, masih mengenakan jas pestanya namun dengan dasi yang sudah dilonggarkan. Ia masuk dengan langkah angkuh. Aroma jerutu dan alkohol menyeruak masuk bersamanya. Ia menatapku dengan senyum menghina, seolah-olah aku hanyalah furnitur tambahan di kamar itu. Selamat malam, pengantin pria, sapa Pak Broto dengan suara serak yang memuakan. Terima kasih sudah menjadi suami yang sangat kooperatif. Raya bilang kau mengerti pentingnya sebuah investasi jangka panjang. Raya menoleh padaku, matanya memberi isyarat agar aku masuk ke ruang kerja kecil yang terhubung dengan kamar tidur utama. Masuklah, Bima, tutup pintunya, jangan keluar sampai aku memanggilmu. Aku melangkah dengan kaki yang terasa seperti timah. Saat pintu kayu jati itu tertutup, aku mendengar suara kunci yang diputar dari luar. Aku terkurung dalam ruangan sempit. Sementara di balik dinding itu, harga diriku sedang disembelih perlahan-lahan. Aku terduduk di kursi kerja yang kaku, menatap pintu jati yang terkunci dari luar. Di balik sana, suara tawa berat Pak Broto meledak, menghantam dinding-dinding hatiku hingga retak. Suara itu begitu dekat, begitu nyata. Namun aku terasa ribuan kilometer jauhnya dari kenyataan. Aku adalah suami. Aku baru saja mengucap janji suci di depan penghulu beberapa jam yang lalu. Namun sekarang, aku adalah seorang tawanan di kamar pengantinku sendiri. Kau terlihat sangat cantik dengan gaun ini, Raya. Jauh lebih menggairahkan daripada saat kau memohon-mohon di kantor tempo hari. Suara Pak Broto terdengar jelas, menembus celah bawah pintu. Dokumennya, Pak. Anda berjanji membawanya. Suara Raya terdengar bergetar. Namun ada nada kepasrahan yang menjijikkan di sana. Sabar, manis. Transaksi ini butuh waktu. Nikmati saja dulu sampahnya ini bersama suamimu yang pengertian itu di balik tembok. Aku menutup telinga dengan kedua telapak tanganku, mencoba meredam suara denting gelas yang beradu. Air mataku jatuh tanpa suara. Inikah pernikahan yang aku impikan? Sebuah pertukaran komoditas? Untuk mengalihkan pikiranku dari suara-suara di balik pintu, aku mulai mengedarkan pandangan ke sekeliling ruang kerja kecil itu. Di atas meja kerja, terdapat sebuah tas kerja milik Raya yang terbuka sedikit. Aku merogoh isinya, mencari sesuatu, apapun yang bisa memberiku kekuatan. Namun, yang kutemukan justru membuat darahku membeku. Di dalam sebuah map plastik bening, terdapat surat penawaran posisi wakil direktur yang sudah ditandatangani oleh Pak Broto. Tanggalnya? 1 minggu yang lalu. Tanganku gemetar hebat. Jika surat ini sudah ada sejak minggu lalu, berarti posisi itu sudah menjadi miliknya. Tidak ada audit yang mengancam penjara. Tidak ada pengadaan fiktif yang harus ditutupi dengan malam pertama. Raya membohongiku. Audit itu hanyalah skenario.
Ancaman penjara itu adalah naskah drama. Raya tidak sedang terpaksa menjual dirinya. Dia sedang merayakan kemenangannya dengan memberikan bonus kepada bosnya. Dan dia membutuhkanku untuk menjadi saksi agar aku tidak bisa menggugatnya di kemudian hari dengan alasan aku telah mengizinkannya. Di balik pintu, aku mendengar suara rizetling gaun yang ditarik turun. Suara kain sutra yang jatuh ke lantai terdengar seperti suara guntur di telingaku. Bima! Bima! Buka pintunya! Aku berteriak sambil menggedor pintu jati itu dengan membabi buta. Tahu pembohong! Aku tahu semuanya! Buka! Gedoranku keras, namun suara di balik sana justru semakin menjauh menuju ranjang. Diamlah Bima! Teriak Raya dari luar. Suaranya tidak lagi penuh tangis, melainkan penuh kebencian. Jangan merusak segalanya. Tetaplah di sana dan jadilah suami yang berguna untuk sekali saja dalam hidupmu. Lalu suara Pak Broto menimpali dengan tawa mengejek. Biarkan saja dia berteriak, Raya. Itu menambah sensasinya. Suami yang malang. Aku jatuh tersungkur di depan pintu. Rasa mual yang hebat mengaduk perutku. Aku dikhianati 2 kali dalam 1 malam. Istriku tidak hanya menjual malam pertama kami, dia juga menjual percaya dan cinta tulusku demi sebuah ambisi yang sudah ia genggam bahkan sebelum janji pernikahan kami diucapkan. Aku menatap sebuah pulpen besi di atas meja. Sebuah rencana gelap mulai terbentuk di kepalaku yang kacau. Jika mereka ingin aku menjadi penonton, maka aku akan memastikan pertunjukan ini memiliki akhir yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di tengah keputusasaan yang menghimpit, mataku tertuju pada sebuah titik merah kecil yang berkedip di sela-sela tumpukan buku di rak ruang kerja itu. Sebuah kamera pengawas jenis pinhole. Aku mendekat dan menyadari bahwa lensa itu terhubung melalui kabel tipis yang mengarah ke lubang kecil di dinding, tepat menghadap ke arah ranjang di kamar utama. Jantungku berdegup kencang. Pak Broto tidak hanya ingin memiliki Raya, dia ingin memiliki bukti. Dia sedang memasang jeratan untuk memastikan Raya tetap menjadi budak ambisinya seumur hidup. Jika rekaman ini jatuh ke tangan Pak Broto, karir Raya yang ia banggakan justru akan berada di bawah telapak kaki pria tua itu selamanya. Oh Raya, kau sangat kooperatif. Suara Pak Broto terdengar serak di balik dinding. Jangan khawatir, dokumen asli audit itu, yang tentu saja ada, akan segera kukirim ke emailmu setelah kita selesai. Terima kasih Pak. Sahut Raya. Suaranya terdengar datar, hampa, seperti robot yang telah kehilangan jiwanya. Aku meraba kabel kamera itu. Pikiranku berputar cepat. Jika aku memutusnya sekarang, Pak Broto akan tahu. Namun, di bawah meja kerja, aku menemukan sebuah laptop yang sedang dalam mode standby. Laptop itu terhubung dengan sistem kamera tersebut. Dengan tangan gemetar, aku membuka layar laptop. Sebuah perangkat lunak perekaman sedang berjalan. Gambar di layar sangat jernih. Aku melihat istriku masih mengenakan perhiasan pengantinnya, duduk di tepi ranjang sementara Pak Broto berdiri di depannya dengan gestur pemenang. Rasa mual kembali menyerang, tapi amarahku jauh lebih besar. Aku melihat flash disk tertancap di sana. Pak Broto rupanya sedang menduplikasi rekaman itu secara langsung. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul. Aku tidak akan memutus rekaman ini. Aku akan mengubah alurnya. Aku merogoh ponselku sendiri. Aku merekam layar laptop yang sedang menampilkan adegan menjijikan itu, sekaligus merekam dokumen wakil direktur yang kutemukan di meja tadi sebagai pembanding tanggal. Aku ingin dunia tahu bahwa ini bukan sekadar perselingkuhan, tapi sebuah transaksi jabatan yang busuk. Bima, kau masih di sana? Suara Raya tiba-tiba memanggil dari balik pintu. Diamlah, sebentar lagi semua ini berakhir. Bersabarlah demi kita. Kita, aku berbisik pelan, hampir tak terdengar. Sudah tidak ada kita Raya, yang ada hanya kau dan ambisimu yang berdarah. Di layar laptop, aku melihat Pak Broto mengeluarkan sebuah map biru dari tasnya. Ini dia Raya, surat penghapusan data audit. Ambillah. Saat Raya menjangkau map itu, Pak Broto menariknya kembali. Nanti, setelah kau menyelesaikan bagianmu dari kesepakatan ini, aku mematikan rekaman di ponselku. Aku sudah memiliki cukup bukti. Bukti bahwa Raya membohongiku tentang ancaman penjara, dan bukti bahwa malam ini adalah transaksi jual beli harga diri. Aku duduk kembali di kursi, menggenggam pulpen besi tadi dengan erat. Aku tidak lagi menangis. Mataku terasa panas dan kering. Di balik pintu itu, suara-suara menjijikan itu mulai meningkat intensitasnya. Setiap desahan dan suara tawa Pak Broto adalah paku yang memaku peti mati cintaku pada Raya. Nikmati malammu Raya, batinku dengan dendam yang membara. Karena saat fajar menyingsing, kau akan menyadari bahwa harga yang kau bayar jauh lebih mahal daripada jabatan yang kau dapatkan. 2 jam berlalu seperti ribuan tahun yang menyiksa. Di dalam ruang kerja sempit itu, oksigen terasa menipis, digantikan oleh aroma pengkhianatan yang menyesakan. Aku duduk terpaku di lantai, menyandarkan punggungku pada pintu yang masih terkunci, sementara di sisi lain, suara-suara itu perlahan mereda,
digantikan oleh suara gemerisik pakaian dan denting gesper sabuk. Kau sungguh luar biasa, Raya. Pantas saja kau begitu cepat naik jabatan. Suara Pak Broto terdengar berat dan puas. Suamimu, dia benar-benar pria yang tenang. Aku hampir lupa dia ada di sebelah. Lalu terdengar langkah kaki mendekat ke arah pintu tempatku bersandar. Pak Broto sengaja mengetuk pintu itu dengan buku jarinya. Tok, tok, tok. Bima, kau masih terjaga, serunya dengan nada mengejek. Istrimu adalah petarung yang hebat. Kau harus bangga padanya. Dia baru saja menyelamatkanmu dari kemiskinan malam ini. Aku tidak menjawab. Gigiku bergemeretak menahan amarah yang hampir meledak. Aku ingin mendobrak puntu itu dan menghantamkan pulpen besi di tanganku ke tenggorokannya. Tapi logika dingin yang baru saja tumbuh di kepalaku menahanku. Jika aku menyerang sekarang, aku akan berakhir di penjara, dan mereka akan menang. Jangan ganggu dia, Pak. Biarkan dia. Suara Raya terdengar lirih. Namun anehnya, tidak ada nada penyesalan di sana. Ia terdengar seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan transaksi bisnis yang melelahkan namun sukses. Kenapa tidak? Dia harus tahu bahwa gelar istri yang ia sandang sekarang sudah memiliki cap stempel dariku. Pak Broto tertawa jahat. Raya, kau tahu, rekaman malam ini adalah jaminan bahwa kau tidak akan pernah berpaling ke perusahaan saingan. Kau adalah milikku sekarang, secara profesional dan personal. Aku menatap layar laptop yang masih menyala di depanku. Rekaman itu sudah tersimpan rapi di dalam flash disk. Pak Broto tidak tahu bahwa jeratan yang ia siapkan untuk Raya justru akan menjadi jeratan lehernya sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara kunci diputar dari luar. Cek-klek. Pintu terbuka. Cahaya terang dari kamar utama menusuk mataku yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Aku berdiri perlahan, kakiku terasa kaku. Pak Broto berdiri di sana, merapikan dasinya. Tampak segar seolah tidak terjadi apa-apa. Di belakangnya, Raya duduk di tepi ranjang yang berantakan, mengenakan jubah mandi putih milik hotel, menatap kosong ke arah jendela. Pak Broto menepuk bahuku dengan kasar saat ia berjalan melewatinya. Terima kasih atas keramah tamahannya, Bima. Surat penugasan istrimu akan diumumkan jam 10 pagi nanti. Nikmatilah sisa malammu. Pria itu keluar dari suite dengan langkah angkuh. Pintu depan tertutup dengan suara dentuman pelan yang menggema di seluruh ruangan. Keheningan yang mencekam menyelimuti kami. Aku berjalan mendekati Raya. Ia tidak menoleh. Ia hanya merapatkan jubah mandinya. Semua sudah selesai, Bima, katanya datar. Audit itu akan dihapus. Besok aku resmi menjadi wakil direktur. Kita bisa mulai hidup baru kita sekarang. Aku menatapnya dengan rasa jijik yang tak bisa lagi kusembunyikan. Hidup baru di atas bangkai harga diriku, Raya. Jangan mulai lagi, Bima. Aku melakukan ini untuk kita. Ia berteriak. Matanya yang merah menatapku penuh amarah. Aku tidak ingin hidup susah. Aku tidak ingin kau hanya menjadi arsitek kecil yang cicilan rumahnya saja nunggak. Aku memberikan malam pertamaku agar kau bisa punya kantor sendiri nanti. Kau memberikan malam pertamamu karena kau serakah, Raya. Jawabku tenang. Ketenangan yang membuat Raya justru tampak ketakutan. Dan kau bohong soal audit itu. Aku sudah melihat dokumen di tasmu. Kau sudah mendapatkan jabatan itu minggu lalu. Wajah Raya seketika pucat pasi. Bibirnya bergetar. Mencoba mencari kebohongan baru untuk menutupi yang lama. Selamat atas jabatan barumu, Raya. Bisikku. Sambil berjalan menuju meja kerja dan mencabut flash disk itu. Tapi kau salah satu hal. Malam ini tidak berakhir seperti yang kau rencanakan. Fajar mulai menyapu langit Jakarta dengan warna abu-abu yang suram. Seolah semesta pun enggan menyaksikan apa yang tersisa dari malam itu. Di dalam kamar presidential suite yang kini terasa seperti tempat kejadian perkara, Raya menatapku dengan mata yang membelalak lebar saat melihat flash disk di tanganku. Bima, apa itu? Apa yang kau ambil dari sana? Suaranya gemetar, tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Ini adalah harga diriku yang kau jual, Raya. Tapi di dalamnya ada juga jeratan leher untukmu dan Pak Broto. Jawabku sambil melangkah menuju lemari untuk mengambil kemejaku. Aku tidak tahan lagi berada di ruangan ini. Bau parfum Pak Broto masih tertinggal, bercampur dengan aroma pengkhianatan yang memuakan. Raya melompat dari ranjang, jubah mandinya tersingkap saat ia mencoba menerjangku. Berikan padaku, Bima. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Itu bisa menghancurkan karirku. Aku menghindar dengan mudah. Dorongan ambisinya membuatnya tampak seperti binatang yang terdesak. Karirmu? Kau masih memikirkan karirmu setelah apa yang kau biarkan terjadi di ranjang itu? Aku melakukan itu demi kita, teriaknya lagi. Kalimat usang yang kini terdengar seperti lelucon paling hambar di telingaku. Jangan pernah ucapkan kata kita lagi. Disisku tajam.
Aku mencengkeram rahangnya pelan namun kuat, memaksa dia menatap mataku yang kini kosong dari cinta. Kau tidak menjual malam pertama kita, Raya. Kau menjual suamimu. Dan kau tahu apa yang terjadi pada barang yang sudah dijual. Barang itu tidak lagi milikmu. Raya mencoba merampas flash disk itu dari genggamanku dengan kuku-kukunya yang tajam, mencakar punggung tanganku hingga berdarah. Aku mendorongnya hingga ia jatuh terduduk di atas hamparan kelopak mawar yang kini tampak seperti darah kering. Aku mengenakan jas pengantinku yang sudah kusut. Aku tidak butuh waktu untuk berkemas. Kenangan kami selama 3 tahun terakhir sudah hangus terbakar dalam satu malam. Bima, tolong, jangan lakukan ini. Jika video itu tersebar, aku akan hancur. Pak Broto akan menghancurkanku. Ia meratap, kali ini benar-benar ketakutan. Ia menyadari bahwa kekuasaannya atas diriku telah hilang. Memang itu tujuannya, jawabku singkat sambil berjalan menuju pintu. Kau tidak bisa pergi. Ini hari pernikahan kita. Keluarga kita akan bertanya-tanya, teriaknya dari lantai. Suaranya parau karena tangis histeris. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit tanpa emosi. Katakan pada mereka, istrimu sedang sibuk merayakan promosi jabatannya. Aku harus pergi menemui seseorang. Aku keluar dan menutup pintu dengan bantingan keras yang menggema di lorong hotel yang sepi. Di dalam lift menuju lobi, aku melihat pantulan diriku di cermin. Aku masih memakai kemeja pengantin. Namun pria yang ada di cermin itu bukanlah pria yang berdiri di pelaminan kemarin sore. Pria itu sudah mati. Aku masuk ke dalam mobil, memacu mesin menuju kantor pusat perusahaan raya di kawasan Sudirman. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Aku tahu bahwa di hari pelantikan pejabat baru, tim IT dan staf administrasi akan datang lebih awal untuk mempersiapkan presentasi di aula besar. Aku menggenggam flash disk itu erat-erat. Raya menginginkan panggung yang besar untuk kesuksesannya. Aku akan memberikannya. Sebuah panggung yang akan diingat oleh seluruh dunia usaha sebagai malam paling memalukan dalam sejarah korporasi. Gedung pencakar langit di kawasan Sudirman itu berdiri angkuh di bawah langit fajar yang kusam. Aku melangkah masuk ke lobi perusahaan logistik tempat Raya bekerja, masih mengenakan kemeja pengantin yang kini tampak seperti seragam kekalahan. Penjaga keamanan di meja resepsionis menatapku dengan heran, namun kartu akses keluarga yang diberikan Raya padaku sebulan lalu masih berfungsi dengan baik. Tujuanku adalah lantai 25, lantai eksekutif. Di sana, kesibukan sudah mulai terlihat. Beberapa staf humas dan IT sedang mondar-mandir menyiapkan layar raksasa di aula utama untuk seremoni pelantikan jam 10 nanti. Spanduk besar bergambar wajah Raya dan Pak Broto sudah terpasang rapi dengan tulisan Sinergi Menuju Puncak, Pelantikan Wakil Direktur Baru. Melihat wajah Raya yang tersenyum sempurna di spanduk itu membuat perutku mual. Di balik senyum itu, ada desahan yang ia jual semalam. Aku menyelinap masuk ke ruang kaca Raya melalui pintu belakang. Ruangan itu luas, dengan jendela kaca besar yang menghadap langsung ke jantung kota. Di atas mejanya, sebuah plakat nama baru sudah siap. Raya Amira, BA, MM, Wakil Direktur. Aku duduk di kursi kebesarannya, menyalakan komputer kerjanya yang masih terhubung dengan server pusat perusahaan. Menggunakan flash disk yang kuambil dari Pak Broto, aku mulai menelusuri data-data yang ada. Ternyata, dugaanku di kamar hotel tadi hanya permukaan saja. Di dalam folder tersembunyi berlabel Project S, aku menemukan salinan aliran dana ilegal. Pak Broto bukan sekadar direktur yang cabul. Ia adalah otak dari pencucian uang bernilai ratusan miliar melalui pengiriman barang fiktif ke luar negeri. Dan Raya bukan sekadar korban atau penerima promosi. Raya adalah operatornya. Selama 2 tahun terakhir, istriku telah menandatangani ratusan dokumen palsu. Malam tadi bukan sekadar penghapusan bukti audit, melainkan pengukuhan bahwa Raya adalah pemegang rahasia terbesar Pak Broto. Jabatan wakil direktur itu adalah uang tutup mulut, sekaligus pengikat agar Raya tidak bisa lari. Jika satu jatuh, keduanya jatuh. Jadi ini harganya Raya, bisikku pada udara kosong. Kau tidak hanya menjual dirimu padanya, kau menjual seluruh jiwamu pada kejahatan ini. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang staf IT muda masuk membawa beberapa kabel. Ia terkejut melihatku duduk di kursi Raya dengan pakaian pengantin yang berantakan. Oh, maaf Pak Bima, saya tidak tahu Bapak sudah di sini. Kami sedang menyiapkan koneksi layar aula ke komputer Bu Raya untuk presentasi visi misi nanti, ucapnya dengan sopan. Sebuah ide licik melintas di kepalaku. Inilah jalannya. Tidak apa-apa, saya justru ingin membantu istri saya, kataku dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Saya sudah menyiapkan video kejutan untuknya di dalam flash disk ini. Bisakah kau memasukkannya ke dalam urutan presentasi utama, di bagian akhir, setelah pidato Pak Broto? Anak muda itu tersenyum lebar. Wah, romantis sekali Pak. Tentu saya akan masukkan ke dalam folder otomatis. Akan kami putar tepat saat lampu aula diredupkan untuk sesi selamat. Aku menyerahkan flash disk itu. Di dalamnya, aku sudah menyusun file-file tersebut. Video dari kamera pinhole hotel, rekaman suara pengakuan Raya tentang kebohongan audit, dan foto-foto dokumen pencucian uang yang baru saja kutemukan. Terima kasih, kataku sambil berdiri. Sama-sama Pak, Bu Raya pasti akan sangat terkejut, jawab si staf IT dengan tulus. Ya, dia akan sangat terkejut, batinku.
Aku keluar dari gedung itu tepat saat mobil mewah Pak Broto masuk ke area parkir VVIP. Aku melihat Raya keluar dari pintu sebelah, sudah berganti pakaian dengan blazer merah menyala yang sangat elegan. Ia tampak sangat profesional, sangat berwibawa, seolah malam tadi hanyalah transaksi kecil yang sudah ia cuci bersih dengan Ari Sabun Hotel. Aku berdiri di trotoar seberang jalan, perhatikannya masuk ke gedung. Karirnya memang sedang meroket, terbang tinggi menuju puncak ambisinya. Namun ia tidak tahu bahwa ia sedang terbang dengan sayap yang sudah kuberi sumbu api. Aku duduk di sebuah warung kopi kecil yang terletak tepat di seberang gedung pencakar langit itu. Televisi di sudut warung menyiarkan berita lokal, namun perhatianku sepenuhnya tertuju pada layar ponsel yang sedang menampilkan siaran langsung internal streaming perusahaan Raya. Maya, sepupuku yang bekerja di bagian admin, memberiku akses masuk secara ilegal. Di layar, aula besar itu tampak dipenuhi oleh ratusan orang. Para pemegang saham, mitra bisnis, hingga wartawan ekonomi duduk di barisan depan. Pak Broto berdiri di atas podium dengan dada membusung, memberikan pidato pembukaan yang penuh dengan jargon kepemimpinan dan integritas. Perusahaan ini dibangun di atas kepercayaan, dan hari ini kita menyambut pemimpin baru yang telah membuktikan loyalitasnya tanpa batas. Suara Pak Broto menggema lewat speaker ponselku. Aku melihat Raya duduk di barisan kursi kehormatan. Ia tampak memukau dengan blazer merahnya. Sesekali ia tersenyum ke arah kamera, sebuah senyuman yang jika dilihat orang awam tampak seperti kemenangan, namun di mataku tampak seperti topeng porselen yang retak. Ia terlihat terus meremas jemarinya, sebuah gestur kegelisahan yang sangat aku kenal. Dan sekarang, mari kita sambut wakil direktur baru kita, Raya Amira. Tepuk tangan bergemuruh. Raya naik ke podium dengan langkah anggun. Ia memulai pidatonya tentang masa depan perusahaan, tentang transparansi, dan tentang kerja keras. Ironis sekali, wanita yang bicara tentang transparansi adalah wanita yang sama yang semalam menyembunyikan pria lain di kamar pengantinnya demi menghapus bukti audit. Sebagai penutup, suara moderator terdengar setelah Raya menyelesaikan pidatonya. Suami dari Ibu Raya, Bapak Bima, telah menyiapkan sebuah video kejutan sebagai kado pernikahan dan kado pelantikan yang luar biasa. Lampu aula mulai diredupkan. Aku menarik nafas panjang, mencengkram gelas kopi plastikku hingga penyok. Inilah saatnya. Layar raksasa di belakang Raya menyala. Awalnya, muncul foto-foto pernikahan kami yang manis diiringi musik ombud. Para tamu memberikan suara au yang serempak. Raya tampak terkejut. Ia menoleh ke layar dengan senyum haru yang dipaksakan. Ia mengira aku telah memaafkannya dan sedang melakukan aksi romantis untuk menyelamatkan muka di depan publik. Namun, musik lembut itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara statis yang tajam. Layar berkedip, lalu menampilkan gambar hitam putih yang sangat jernih dari kamera pinhole di unit Presidential Suite. Di sana terlihat Pak Broto yang sedang melemparkan map biru ke atas ranjang, dan Raya yang sedang berdiri di hadapannya dengan gaun pengantin yang setengah terbuka. Suara Pak Broto menggelegar melalui pengeras suara aula. Rekaman malam ini adalah jaminan bahwa kau tidak akan pernah berpaling. Kau adalah milikku sekarang, secara profesional dan personal. Seluruh aula seketika hening, keheningan yang begitu pekat hingga suara nafas pun terdengar. Raya mematung di atas podium, wajahnya berubah dari merah merona menjadi putih pucat seperti mayat dalam hitungan detik. Video berganti, kali ini menampilkan dokumen Project S, angka-angka pencucian uang yang bergerak cepat, ditimpa dengan foto surat pengangkatan Raya yang bertanggal 1 minggu sebelum pernikahan. Suara rekaman suaraku terdengar sebagai narasi. Kau bilang kau melakukan ini untuk menyelamatkan kita dari penjara, Raya, tapi dokumen ini membuktikan bahwa kau sudah mendapatkan jabatan itu sebelum kau menjual malam pertama kita. Kau tidak sedang berkorban, kau sedang merayakan keserakahanmu. Gedung itu meledak dalam kekacauan. Pak Broto berdiri dan mencoba berteriak pada staf IT untuk mematikan layar, namun sistemnya sudah dikunci. Para wartawan mulai menyalakan lampu kamera mereka, kilatannya menyambar-nyambar wajah Raya yang kini tampak seperti hantu di atas panggung kemegahannya. Aku mematikan layar ponselku. Aku tidak perlu melihat sisa dari keruntuhan itu. Di belakangku, orang-orang di warung kopi mulai mengerubungi televisi yang juga mulai menyiarkan skandal panas yang baru saja bocor ke publik itu. Aku bangkit, meninggalkan uang 10.000 di meja, dan berjalan menuju mobil. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku bisa bernafas lega. Lensa kamera telah menjadi saksi bisu, dan kebenaran telah melakukan tugasnya dengan sangat kejam. Gedung Sudirman itu kini tampak seperti sarang lebah yang diaduk paksa. Dari kejauhan, aku melihat mobil-mobil polisi mulai berdatangan, memblokir pintu keluar VVIP. Namun, aku tidak ingin berada di sana untuk melihat mereka diborgol. Aku memilih kembali ke rumah kontrakan kecil kami, tempat yang bagi Raya terlalu sempit, namun bagiku adalah satu-satunya tempat yang masih memiliki sisa-sisa kewarasanku. 2 jam kemudian, suara derit ban mobil terdengar mengerem tajam di depan pagar. Pintu depan terbanting terbuka. Raya masuk dengan kondisi yang mengerikan. Blazer merahnya sudah tidak lagi rapi, rambutnya berantakan, dan maskaranya luntur membentuk garis hitam di pipinya yang pucat. Ia tampak seperti wanita yang baru saja merangkak keluar dari reruntuhan ledakan. "Kau!" teriaknya histeris begitu melihatku duduk tenang di kursi kayu ruang tamu. "Kau menghancurkan segalanya, Bima, segalanya!" Ia melemparkan tas tangannya yang mahal ke arahku, namun melefat. Ia jatuh terduduk di lantai sambil memukul-mukul ubin. "Polisi mencari Pak Broto.
Mereka membekukan rekeningku. Namaku hancur di semua berita. Kenapa kau sejahat itu, Bima? Aku istrimu. Istri, aku bertanya dengan nada yang sangat tenang, kontras dengan teriakannya. Istri mana yang membiarkan suaminya mengunci diri di ruang kerja sementara ia sedang bekerja dengan bosnya di kamar sebelah? Istri mana yang membangun karirnya di atas kebohongan audit palsu hanya untuk memuaskan egonya? Raya mendongak, matanya penuh kebencian yang murni. Kau tidak mengerti, dunia ini keras. Aku tidak ingin kita hidup pas-pasan. Aku ingin kau punya kantor sendiri. Aku ingin kita dihormati. Sedikit pengorbanan di satu malam, apa susahnya kau memaafkan itu demi masa depan yang cerah? Pengorbanan? Aku berdiri, berjalan mendekatinya perlahan. Itu bukan pengorbanan, Raya. Itu adalah transaksi. Dan dalam transaksi itu, kau menganggap aku sebagai barang sisa yang tidak punya perasaan. Kau pikir dengan memberiku rumah besar dan mobil mewah, aku akan melupakan bau parfum pria itu di ranjang kita. Pak Broto menjebakku dengan rekaman itu. Isaknya mencoba mencari simpati terakhir. Dia mengancamku. Aku tahu, dan aku sudah mengambil rekaman itu sebelum dia bisa menggunakannya. Jawabku sambil menunjukkan ponselku. Tapi aku menggunakannya bukan untuk memerasmu, Raya. Aku menggunakannya untuk membebaskan diriku darimu. Sekarang seluruh dunia tahu siapa kau sebenarnya. Tidak ada lagi jabatan wakil direktur. Tidak ada lagi Project S. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang menjual harga dirinya demi sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Tiba-tiba ponsel Raya berdering berkali-kali. Pesan-pesan hujatan dan panggilan dari pengacara perusahaan masuk bertubi-tubi. Ia menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong, seolah baru menyadari bahwa menara gading yang ia daki dengan cara kotor itu telah runtuh dan menguburnya hidup-hidup. Semua sudah berakhir, Raya, kataku sambil meletakkan kunci rumah dan cincin kawinku di atas meja. Polisi mungkin akan sampai di sini dalam beberapa menit untuk membawamu terkait kasus pencucian uang itu. Aku sudah menyerahkan semua dokumen Project S kepada mereka. Raya menatap cincin emas itu, lalu menatapku. Untuk pertama kalinya, aku melihat rasa takut yang nyata di matanya. Bukan takut kehilangan karir, tapi takut akan kesepian yang akan ia jalani di balik jeruji besi. Bima, tolong, jangan tinggalkan aku seperti ini. Ia merangkak, mencoba meraih ujung celanaku. Aku mundur selangkah. Kau yang meninggalkan aku di malam itu, Raya. Saat kau memutar kunci pintu ruang kerja itu dari luar, kau sudah memutus jalan kembali bagiku. Selamat tinggal. Aku melangkah keluar dari rumah itu, tepat saat suara sirine polisi terdengar semakin dekat dari ujung jalan. Aku tidak menoleh lagi. Puncak ambisinya telah menjadi jurang kematian bagi cintanya, dan aku tidak akan membiarkan diriku ikut jatuh ke dalamnya. Sirine polisi itu meraung, membelah keheningan gang kecil di depan rumah kami. Lampu merah dan biru berputar, memantul di jendela kaca yang dulu kami pilih bersama dengan penuh harapan. Aku terus berjalan menjauh, tidak mempercepat langkah, namun tidak juga menoleh. Di belakangku aku mendengar suara pintu pagar yang dibuka paksa, dan jeritan histeris Raya yang memanggil namaku untuk terakhir kalinya, sebelum suaranya tenggelam dalam prosedur penangkapan yang dingin. 3 bulan kemudian. Kota ini tidak pernah benar-benar peduli pada satu skandal yang sudah basi. Berita tentang direktur yang menjual malam pertama sudah digantikan oleh skandal korupsi politik lainnya. Namun bagi mereka yang terlibat, waktu seolah berhenti di titik nadir. Aku duduk di sebuah kedai kopi pinggir jalan di kota yang berbeda. Di hadapanku tergeletak sebuah surat kabar lokal dengan berita kecil di kolom hukum. Vonis 12 tahun penjara untuk eks-eksekutif logistik atas kasus pencucian uang dan penipuan korporasi. Foto Raya di sana tampak sangat berbeda. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi, kini dipotong pendek sebahu. Wajahnya kusam, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Pak Broto mendapatkan hukuman yang lebih berat. Serangan jantung sempat menyerangnya saat persidangan, namun ia tetap harus menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi. Kehilangan seluruh kekayaan yang ia kumpulkan dari memeras keringat dan martabat orang lain. Aku menyeruput kopiku yang pahit. Rasanya jauh lebih jujur daripada syampanya mahal di hotel itu. Ini rancangan renovasi panti asuhannya, Mas Bima. Suara seorang pemuda membuyarkan lamunanku. Aku menatap lembar biru di atas meja. Aku telah kembali ke profesiku yang sebenarnya. Bukan sebagai arsitek yang mengejar proyek-proyek prestisius untuk membiayai gaya hidup mewah, melainkan arsitek yang membangun sesuatu dengan jiwa. Aku bekerja untuk sebuah firma nirlaba yang membangun fasilitas umum di daerah terpencil. Gajinya tidak besar. Aku tinggal di sebuah pavilion kecil dan mengendarai sepeda motor tua. Namun untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa menatap pantulan diriku di cermin tanpa rasa mual.
Aku tidak punya lagi beban untuk membuktikan apapun pada dunia. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari pengacaraku. Proses perceraian sudah selesai secara hukum inkrah. Semua aset yang tersisa dari harta bersama telah disita negara, kecuali tabungan pribadimu yang memang terbukti bersih. Aku menarik nafas panjang. Aku benar-benar bersih. Dari Raya, dari Pak Broto, dan dari ambisi duniawi yang sempat hampir menyeretku ke dalam kegelapan. Malam itu, tepat di malam pernikahan kami yang seharusnya menjadi hari jadi pertama, aku berdiri di sebuah dermaga kecil. Aku mengambil kotak kecil berisi sisa kenangan, beberapa foto lama dan kancing gaun pengantin Raya yang sempat copot saat ia mengejarku dulu. Aku melepaskannya ke laut. Dunia mungkin melihatku sebagai pria yang kalah, pria yang istrinya direbut tepat di malam pengantin. Namun bagiku, malam itu adalah malam pemurnian. Aku telah kehilangan sebuah pernikahan, namun aku menemukan kembali martabat yang tak bisa dibeli dengan jabatan wakil direktur manapun. Raya mendapatkan puncaknya, sebuah reruntuhan tak bertepi di dalam sel yang dingin. Dan aku mendapatkan jalanku, sebuah lorong panjang yang sepi, namun diterangi oleh kejujuran. Ambisi memang bisa membangun gedung pencakar langit, namun hanya harga diri yang bisa membuat seseorang tetap tegak berdiri saat badai meruntuhkannya. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.